bersyukur bahwa saat ini kita masih bisa berkumpul di sini. Kita boleh berdatang beribadah. Tuhan kasih cuaca yang cerah. Pada ketapatan hari ini juga kita hari selanjutnya tinggal taat lagi kita menyaksikan Tuhan Yesus yang di surga. Mari kita berdoa sebentar, kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat ini. Kami datang sini menyembah-Mu ya Bapa. Tuhan, kami percaya bahwa hari di sini saat kita mau masuk ruang Roh Kudus Tuhan, kita siapkan hati pikiran kita bersatu Tuhan.
Bahkan Kau curahkan Roh Kudus-Mu tempat ini, sehingga jiwa-jiwa Kau bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu juga. Siapa yang hari ini berbahagia angkat tangan? Belum semua. Siapa hari ini berbahagia angkat tangan? Puji Tuhan. Beri mulia buat Tuhan Yesus. Karena hari ini kita berbahagia, bersukacita penuh. Karena apa? Karena Tuhan sudah selamatkan kita.
kita berbahagia, kita bernyanyi, memuji Yesus selamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bangkit, kita mau kerahkan kekuatan kita memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Sudah berbahagia hari ini. Amin. Sambil mau terima firman Tuhan, persiapkan hati kita, persiapkan firman Tuhan masuk dalam hati kita, karena karyanya sungguh terbesar bagi kita. Terbesar
menikmati karya terbesar daripada-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati keselamatan yang Tuhan sudah lakukan untuk kami. Kami bersyukur Tuhan pagi ini Engkau membawa kami di dalam persekutuan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebesaran kami Tuhan, tapi karena kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau membawa kami Tuhan untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau. Dan saatnya Tuhan kami persembahkan hati kami untuk Tuhan bentuk melalui firman-Mu. Ajar kami Tuhan melalui setiap perkataan yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus sudah bersama-sama dengan kami untuk mengurapi setiap kami, untuk menjamah setiap kami, sehingga Tuhan memampukan kami untuk kami boleh memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami duduk diam untuk kami merenungkan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama kita katakan Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi. Terima kasih Tuhan sebelum kita masuk dengan firman Tuhan. Tadi Mas Riz katakan kita semua bahagia, jawabnya bahagia. Kalau kita bahagia biasanya kalau ditanya kita percaya Tuhan enggak? Percaya, gampang. Tetapi ketika kita masuk ke dalam pergumulan, kita masuk ke dalam permasalahan, ketika kita kecewa dengan Tuhan, ketika ditanya kita percaya sama Tuhan enggak? Seringkali kita ragu. Bahkan orang yang setiap hari bersama dengan Tuhan, yang kalau bahasa sekarangnya makan tidur bareng Tuhan, ketika kita melihat kebangkitan Yesus, ketika murid-murid Tuhan Yesus yang lain mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, sekali-sekali aku nggak akan pernah mau percaya sebelum aku melihat. Artinya bahwa orang yang selalu berintim dengan Tuhan sekalipun, ketika dia menghadapi kekecewaan, ada sebuah keraguan. Nah, pertanyaan kita saat ini adalah berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen? Berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar? Berapa banyak kita mendengar kesaksian tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang pertolongan Tuhan atas hidup kita? Sudah seberapa banyak kita mempercayai firman Tuhan maupun kesaksian-kesaksian itu? Lalu bagaimana respon kita ketika kita mendengar firman Tuhan dan kesaksian-kesaksian itu? Apakah kita sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan, ataukah apakah kita sudah mengalami perjumpaan pribadi bersama-sama dengan Tuhan, merasakan kasih Tuhan, merasakan kuasa Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana Alkitab menceritakan, menggambarkan kepada kita bagaimana orang yang setiap hari bersama Tuhan, dia ragu pada Tuhan. Kita akan membuka dan membaca dari Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan 29. Tetapi Thomas, orang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa Thomas yang sehari-hari bersama dengan Yesus, yang makan tidur bersama dengan Yesus selama 3 tahun, yang sudah melihat Yesus mengadakan mujizat-mujizatnya yang membangkitkan orang, bahkan saya yakin Thomas pun juga melihat. Tetapi ketika Yesus bangkit, ada sebuah keraguan.
Ada sebuah ketidakpercayaan. Emang Thomas bukan orang yang mudah percaya, orang yang skeptis, orang yang ragu-ragu, orang yang tidak mudah percaya. Tetapi orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang sudah mendengar perkataannya bahwa aku akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga, dia tidak percaya. Kalau aku belum melihat langsung, atau aku belum mencucukkan jariku kepada bekas paku pada tangannya, Bapak Ibu, kekecewaan membawa Thomas untuk tidak gampang percaya. Kekecewaan membuat Thomas keluar dari persekutuan, tidak bersama-sama dengan murid-murid Yesus. Lalu yang menjadi pertanyaan buat kita, mengapa kita seringkali nggak percaya? Mengapa Thomas nggak percaya? Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu Pak Gembala katakan bahwa inti dari kekristenan adalah kebangkitan Yesus. Ya. Sehingga iblis gak menghendaki setiap kita percaya kepada Tuhan. Mereka mengintimidasi banyak orang percaya supaya gak percaya pada kebangkitan. Kenapa? Kalau dia percaya kepada kebangkitan, iblis kehilangan teman-temannya. Iblis kehilangan kemungkinan untuk bisa membawa orang Kristen percaya kepada iblis. Tetapi pada dasarnya iblis menghendaki supaya orang Kristen gak percaya kepada kebangkitan. Yang kedua, kalau kita berbicara kebangkitan, nggak mungkin orang mati hidup lagi, nggak rasional. Orang berpikir dengan rasio. Orang berpikir dengan kemampuannya secara biologis, mana mungkin orang mati bangkit. Nggak ada itu orang mati bangkit. Orang bisa tidak percaya karena dia tidak memahami firman, tidak ada roh Allah dalam hidupnya. Dia menolak kehadiran roh Allah, menolak roh Allah untuk memberikan informasi, memberikan kesaksian kepada setiap orang itu. Jadi Bapak Ibu, setiap kita yang katanya kita intim dengan Tuhan, yang seringkali baca firman Tuhan, yang seringkali kita beribadah kepada Tuhan, tetapi belum tentu kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ketika pergumulan datang, ketika permasalahan datang, benar nggak yakin nggak kita percaya? Sebuah gambaran, murid Tuhan Yesus aja yang tiap hari bersama dengan Yesus, Petrus menyangkal Yesus. Padahal dia sudah katakan bahwa akan diserahkan dan akan disalibkan. Tetapi apa yang dilakukan Petrus? Petrus menyangkal Tuhan. Thomas yang setiap hari bersama dengan Tuhan, dia ragu dengan kebangkitan Tuhan. Padahal mereka tiap hari bersama dengan Tuhan. Lalu apa kaitannya Thomas dan mengapa Thomas tidak percaya kepada Tuhan? Yang pertama, kalau kita melihat di ayat yang ke-24, karena Thomas tidak ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Thomas tidak ada dalam persekutuan itu. Kalau kita melihat di ayat 19, pas kita lihat dulu. Pada hari yang pertama minggu itu mereka berkumpul. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Tetapi ayat yang ke-24, Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. Thomas tidak ada dalam persekutuan itu. Sehingga Thomas tidak menjumpai secara langsung bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi 10 murid Yesus mengatakan, aku sudah melihat Tuhan. Yesus sudah bangkit. Jadi Bapak Ibu, kalau orang tidak dalam persekutuan, orang yang meninggalkan persekutuan, orang itu tidak mudah percaya. Gambaran yang jelas, Thomas tidak mudah percaya karena dia meninggalkan persekutuan. Orang yang meninggalkan persekutuan, mereka kehilangan damai sejahtera Tuhan. Kenapa? Ketika Tuhan datang pada persekutuan mereka, damai sejahtera sudah ada padamu, turun padamu. Jadi Bapak Ibu, kerugian orang yang meninggalkan persekutuan adalah yang pertama, dia kehilangan damai sejahtera.
mereka tidak mendapatkan sejahtera dari Tuhan. Orang yang tidak dalam persekutuan, mereka kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Imannya nggak bertumbuh. Karena kepercayaan kita kepada Tuhan didasarkan pada iman kita kepada Kristus. Kalau dia tidak ada bersama-sama dengan itu, Bapak Ibu, di dalam persekutuan ada sebuah kesehatan mereka bertumbuh bersama-sama. Bapak Ibu, hati-hati dengan orang yang lagi kecewa, orang yang lagi pergumulan, aku mau sendiri, tinggalkan aku. Aku mau menyendiri dulu. Kalau kita melihat di sini, ketika Thomas menyendiri, dia kehilangan sesuatu. Dia kehilangan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia kehilangan damai sejahteranya. Jadi Bapak Ibu, hati-hati. Seringkali ketika kita kecewa dengan Tuhan, ketika kita ada dalam pergumulan, aku nggak mau dulu, aku nggak mau ibadah dulu, daripada aku nggak fokus. Aku nggak mau ibadah dulu, hatiku nggak damai sejahtera. Justru kalau kita nggak ibadah, kita kehilangan damai sejahtera. Kita nggak mendapatkan damai sejahtera. Dan Bapak Ibu, ketika kita datang beribadah seperti ini, bukan kita mau berjumpa dengan Tuhan, tetapi Tuhan mau menjumpai setiap kita. Tuhan akan menghadirkan dirinya untuk kita. Jadi seringkali kalau kita datang beribadah mau berjumpa dengan Tuhan, enggak. Kita datang beribadah dibawa oleh Tuhan. Untuk Tuhan menjumpai setiap kita secara pribadi. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Melalui pujian dan penyembahan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak bersama-sama dengan persekutuan dengan Tuhan, banyak hal kita akan kehilangan. Kehilangan damai sejahtera, kehilangan perjumpaan dengan Tuhan, dan iman kita nggak bertumbuh. Kenapa? Karena yang dikehendaki Tuhan adalah kita percaya walaupun tidak melihat. Dan percaya itu tumbuh dari iman. Percaya adalah impartasi dari iman. Jadi kalau kita iman kita nggak bertumbuh, tanda tanya yang besar adalah sungguh-sungguh nggak kita percaya sama Tuhan. Kekecewaan Thomas membuat Thomas jauh dari Tuhan. Kekecewaan Thomas membuat Thomas tidak percaya kepada Tuhan. Kekecewaan Thomas membawa Thomas menghindari atau meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Sebuah gambaran bahwa hati-hati dengan kecewa dengan Tuhan. Hati-hati dengan marah dengan Tuhan. Seringkali kita menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau, tetapi ketika Tuhan tidak melakukan apa yang kita kehendaki, kita kecewa dengan Tuhan. Kita ngomong. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya seminggu naik motor dari rumah ke kantor PGI. Tujuan saya apa? Tujuan saya adalah, nggak tahu, dulu ketika saya mulai awal-awal melayani, saya sering menjumpai orang di jalanan, disamperin. Nah, dalam perjalanan seminggu saya melihat seorang bapak dan ibu tiap pagi duduk di pinggir jalan, tatapannya kosong, hampa, tetapi kulitnya bersih, dan tiap hari ada di pinggir jalan. Dia ngelesot di pinggir jalan. Ngelesot apa sih ngelesot? Duduk lesian di pinggir jalan tanpa alas. Hari Senin saya lihat di situ, hari Selasa saya lihat di situ, sore saya pulang kerja udah gelap dia masih di situ. Akhirnya muncullah rasa kasih, saya berhenti, saya duduk di sebelahnya, saya ngomong nggak didengerin, nggak ditanggepin. Hari berikutnya hal yang sama, pagi-pagi saya duduk di situ. Dia duduk, saya duduk. Kebetulan dikasih bekal sama istri, produk istri, saya kasih gitu kan, didiemin. Tapi sore di situ tinggal tempatnya doang, berarti dimakan. Hari berikutnya lagi, baru saya
melihat Bapak di situ dengan Ibu dengan pikiran hampa, saya yakin Bapak udah masalah. Saya ditanya, Bapak percaya nggak dengan Tuhan? Oh, saya sangat percaya. Artinya ketika dia nanya gitu, pasti ada kekecewaan dengan Tuhan. Benar. Dia dibohongin teman bisnisnya, dia kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan. Dia sudah setahun lebih gak mau doa, setahun lebih gak baca firman Tuhan, setahun lebih dia gak datang ibadah. Akhirnya ngobrol banyak hal, ngobrol tentang kasih Tuhan. Tuhan hari yang minggu, berarti sekitar 1 minggu lebih lah. Dia sudah tidak ada di pinggir jalan. Dia sudah ada di rumah. Artinya ada sesuatu yang membaik. Bapak Ibu, kalau kecewa dengan Tuhan, kita marah dengan Tuhan, keadaan tidak akan lebih baik. Keadaan akan menjadi lebih buruk. Jadi sekali-sekali jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Kecewa dengan Tuhan tidak akan membawa kondisi menjadi lebih baik. Yang ada dan menjadi lebih buruk. Hal yang kedua, kita melihat di ayat yang ke-25 dan 26, kalau kita melihat, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kita melihat Thomas di sini, dia seorang yang skeptis, orang yang tidak mudah percaya. Tetapi Thomas adalah seorang yang sangat jujur, orang yang polos. Orang yang mudah percaya tapi dia polos. Sekali-sekali aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku kepada bekas paku di tangannya dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Bapak Ibu, orang skeptis bukan orang yang tidak mudah percaya. Di sini Thomas gak gampang percaya sebelum melihat bukti. Ada sesuatu yang bagus dari sikap ini. Kenapa? Thomas bukan seorang yang munafik. Dia orang yang jujur. Tentang ketidakpercayaannya dia tidak berpura-pura. Dia tidak merasa sok percaya. Dia tidak merasa sok rohani. Dia jujur bahwa sekali-sekali aku tidak akan percaya. Padahal kita melihat ada sebuah keraguan-raguan. Bahkan mungkin dia sungguh-sungguh gak percaya, benar gak sih dia bangkit? Bapak Ibu, boleh kita gak percaya, tetapi ada satu hal. Pertanyaan di awal, seberapa lama kita menjadi orang Kristen? Seberapa banyak kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan? Seberapa banyak kita sudah melihat kasih Tuhan, kesaksian tentang kuasa Tuhan, kesaksian tentang pertolongan Tuhan? Apakah itu membuat kita sungguh-sungguh gak percaya? Apakah itu masih membuat kita menjadi seorang yang skeptis, orang yang gak gampang percaya? Thomas gak gampang percaya, tapi dia polos, dia gak munafik. Tetapi justru banyak sekali orang-orang yang percaya, orang yang katanya percaya kepada Tuhan, dia munafik. Dia kelihatan rohani banget di gereja, tetapi keluar dari gereja, naik motor disalib aja memaki-maki. Bapak Ibu, saya melihat pertumbuhan. Saya kalau ingat diri saya sendiri, dulu kalau pulang dari gereja gitu kan, pakai mobil gede banget.
Dulu kalau di gereja kan saya di BTC, kan ke arah tol kan suka macet. Jadi orang pada nyerobot. Pulang dari gereja, saya bisa berantem dengan sopir angkot karena dia nyerobot. Padahal di dalam gereja shalom, apa kabar? Itu harus memberkati. Keluar dari gereja, apa angkot nyerobot aja kita berantem. Imannya nggak amin, imannya nggak aman. Bapak Ibu, iman kita tidak dipengaruhi oleh dunia. Dunia justru menghambat pertumbuhan iman kita, justru dunia itu menghalangi pertumbuhan iman kita. Dunia mengharap iman kita nggak aman. Kalau bisa kita marah-marah, kalau bisa kita kecewa dengan Tuhan, kalau bisa kita munafik, itu yang dituntut dunia. Tetapi kita bukan berasal dari dunia. Kita sudah dilahirkan oleh Roh. Kita menjadi anak-anak Allah. Sehingga pertumbuhan iman kita tidak dipengaruhi oleh dunia, tetapi dipengaruhi oleh seberapa lekat kita dengan Tuhan. Seberapa intim kita dengan Tuhan. Seberapa banyak kita bergaul dengan firman. Seberapa banyak kita sudah menikmati kasih karunia Tuhan, kita melihat kesaksian dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, iman kita bertumbuh karena kelekatan kita kepada Tuhan. Iman kita bertumbuh ketika ada dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan, berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi di balik ketidakpercayaan Thomas, ada sebuah kesaksian yang luar biasa ketika dia sungguh-sungguh sudah melihat Tuhan, sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ketika dia melihat Tuhan dan Tuhan katakan bahwa tunjukkan jarimu kepada bekas luka paku. Dan ketika Thomas sudah melihat Tuhan, apa yang dikatakan? Ya Tuhanku dan Allahku. Kesaksian iman yang luar biasa, pernyataan iman yang luar biasa, dan itu adalah menjadi syahadat yang pertama bagi setiap orang percaya. Jadi sebelum ada pengakuan iman rasuli, sebelum ada pengakuan iman Nisea, Thomas sudah melaksanakan itu. Kan dalam pengakuan kan aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Alif langit dan bumi dan seterusnya. Dan Thomas ketika dia sudah melihat Tuhan, dia percaya, ya Tuhanku, ya Allahku. Di balik kepolosan Thomas ketika dia sudah melihat, imannya terbangun, imannya terbakar. Roh Allah membakar hati Thomas sehingga Thomas membuat kejutan yang luar biasa. Ya Tuhanku, ya Allahku. Dan pada hari yang 8 hari berikutnya, Thomas ada di dalam persekutuan bersama dengan murid-murid Yesus yang lain. Dan di situ, ketika Yesus datang damai sejahtera bagi kamu, Thomas menikmati, Thomas mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan Yesus membiarkan Thomas selama 8 hari untuk merenungkan, untuk melihat, untuk membangun iman percayanya. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kesendirian Thomas. Tuhan menampakkan diri kepada Thomas pada 8 hari berikutnya. Dan saya yakin di balik ketidakpercayaan Thomas selama 8 hari dia merenungkan, benar nggak sih Tuhan bangkit? Saudara-saudara melihat dia, sehingga saya yakin dia ada keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan menjumpai Thomas. Dan ketika Tuhan sudah berjumpa dengan Thomas, Thomas menjadi percaya, dan Thomas mengikrarkan imannya, ya Tuhanku, ya Allahku. Bapak Ibu, mungkin kita ragu kepada Tuhan, mungkin kita kehilangan percaya kepada Tuhan. Tapi yuk kita jujur, yuk kita gak munafik. Karena di balik kejujuran kita, di balik ketidakmunafikan kita, Tuhan mau menjumpai dengan kita walaupun kita tidak percaya. Tuhan akan menjumpai setiap kita. Jadi Bapak Ibu,
Apa pelajaran yang kita temukan dari Thomas? Yang pertama, kita harus mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar sudah bangkit. Kebangkitan Yesus menjadi inti dari iman Kristen kita. Kalau Yesus sudah bangkit, maka sia-sialah iman kita. Sia-sialah kita bangun pagi mencari Tuhan. Sia-sialah kita jam 6 pagi masih ngantuk, masih capek, kita datang beribadah kepada Tuhan yang rumahnya jauh. Bu Vivian jauh banget, Pak Asyolan jauh, Pak Fran jauh, tapi mau mencari Tuhan. Kenapa? Tuhan mau menjumpai setiap kita, bukan kita mau menjumpai Tuhan. Enggak, Tuhan mau menjumpai setiap kita di dalam persekutuan, di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi yuk bukan kita percaya setelah kita melihat, tapi yuk kita sama-sama percaya walaupun kita belum melihat, walaupun kita tidak melihat. Ayo kita bangun iman percaya kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menjadi orang Kristen kita harus berbahagia kepada kebangkitan Tuhan. Walaupun kita tidak melihat kebangkitan, tapi yuk kita percaya kepada kebangkitan Tuhan. Karena tanpa kebangkitan, maka tidak ada pertumbuhan iman kita. Tanpa ada kebangkitan, tidak akan ada keselamatan bagi setiap kita. Dan yang terakhir, ketika kita sudah memiliki iman yang bertumbuh, ayo kita bergerak. Mungkin seringkali ketika ada pergumulan, ada kekecewaan, kita ragu kepada Tuhan. Ayo kita bergerak menjadi kita percaya kepada Tuhan. Bergerak kepada sebuah pengakuan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam kesendirian kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita ada dalam masalah kita, tetapi di balik pergumulan kita, di balik permasalahan kita, Tuhan mau membangun iman kita. Ketika kita dalam pergumulan permasalahan, kita tetap percaya kepada Tuhan, disitulah iman kita dibangun. Iman kita semakin diteguhkan, iman kita semakin dikuatkan. Yuk kita sama-sama, kita bertumbuh bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang kita percaya kepada Tuhan walaupun kita tidak melihat. Yang kita mau berserah ketika pergumulan datang menghampiri kita. Walaupun mungkin kita merasa kita dibiarkan dalam kesendirian kita, dalam pergumulan-pergumulan kita, tapi yuk kita sama-sama, kita bangun iman percaya kita kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama kita membangun iman percaya kita walaupun kita tidak melihat. Bukan seperti itu, Mas, melihat dulu baru percaya. Karena melalui iman kita akan mengalami perjumpaan demi perjumpaan kepada Tuhan. Melalui iman kita akan melihat betapa Tuhan bekerja dalam hidup kita, apapun, dalam pergumulan kita, dalam permasalahan kita, dalam kondisi yang kurang baik menurut kita, dalam kondisi yang tidak menguntungkan kita. Percayalah, Tuhan berada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada menjumpai kita, Tuhan ada untuk membimbing kita, Tuhan ada untuk menguatkan kita, Tuhan ada akan membawa kita ke dalam kemenangan demi kemenangan. Jadi Bapak Ibu, yuk kita sama-sama. Kita tidak seperti Thomas yang dia melihat dulu bukti, yang dia melihat dulu dan mencucukkan tangannya pada bekas luka pada tangan Tuhan Yesus. Tapi kita bangun iman percaya kita tanpa kita menunggu bukti dulu. Alkitab sudah memberikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa kepada kita. Alkitab sudah mengajarkan banyak hal kepada kita. Dan pada akhirnya, mari kita bersama-sama bangun iman percaya kita, supaya semakin hari kita boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Semakin hari kita merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Semakin hari kita merasakan pertumbuhan iman yang semakin hari semakin luar biasa dalam kehidupan kita. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Dan selanjutnya Tuhan akan beracara dalam hidup kita. Dan Tuhan akan memberikan karyanya yang terbesar dalam hidup kita, yaitu membawa kita dari gelap kepada terang, yang membawa kita dari kematian menuju kehidupan yang kekal. Maju terus dalam Tuhan Yesus dan berkati kita sekalian. Haleluya.
Mari kita doakan kepada kami bersyukur Tuhan. Pagi ini Tuhan membawa kami melihat seorang Thomas yang selalu bersama-sama dengan Tuhan, yang intim bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ketika Thomas kecewa dengan Tuhan, Thomas kehilangan kepercayaannya, Thomas ragu pada Tuhan. Tetapi di balik kejujuran Thomas bukan pribadi yang munafik. Dan ketika Tuhan membiarkan Thomas di dalam kesendiriannya, dengan kasih Tuhan menjumpai Thomas. Dan pagi ini Tuhan kami percaya di dalam keraguan kami, di dalam kekhawatiran kami, di dalam kecemasan kami, Tuhan mau menjumpai setiap kami untuk boleh kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, supaya iman kami bertumbuh, supaya iman kami semakin hari semakin teguh, karena kami percaya karya Tuhan dibalik kayu salib, jalan sejalan terindah, dan Tuhan membawa keselamatan bagi setiap kami. Kami bersyukur. Bukan kami yang mencari Engkau, tetapi Engkau yang mencari kami. Bukan kami yang datang kepadamu, tetapi Engkau datang kepada kami, seperti Engkau menjumpai Thomas, memberi damai sejahtera. Tuhan, ajar kami tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Kami tidak menuntut akan bukti, tanda-tanda atau berkat-berkat kami baru percaya. Kami tetap percaya dalam situasi apapun, sebagai Tuhan dan Raja kami, Engkau Tuhan dan Allah kami. Bapa, terima kasih mentorehkan firman-Mu dalam hidup kami.
percaya bahwa sungguh Engkau Tuhan dan Allah. Bapa berkati Bapak Imam Syukur yang telah menyampaikan firman dengan pakaian dan Tuhan. Memberikan berkat pelayan kepada teman-teman saya dan beliau melayani. Pekerjaan dan rumah tangganya diberkati dan terus menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak terima kasih. Hamba mengangkat buat jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka sekali. Hamba tidak mengerti kesulitan dan masalah mereka, namun kami percaya memberikan jalan keluar. Yang belum dapat pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan. Anak-anak yang sudah menyelesaikan ujian akhir, biar Tuhan memberkati agar dia dapat melanjutkan dalam studi berikutnya baik ke SMP, SMP maupun kuliah. Bapa cukupi apa yang mereka. Kalau ada jemaatku yang harus isolasi mandiri, oh Tuhan kami minta dengan kekuatan, penghiburan dan damai, buat mereka mengerti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan kesehatan yang semakin disempurnakan. Bagi jemaat yang sakit, kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus yang pelawak, agar mereka boleh sehat dan kami boleh melihat hadir beribadah bersama, kami memuliakan nama Tuhan. Oh haleluya, kami sudah diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Hadirat memberikan damai, sukacita, kedamaian, ketentraman, dan kami pulang dan berkata seperti Thomas berkata, Engkaulah Tuhanku dan Allahku. Pengakuan ini membuat kami tetap tenang, damai, sukacita, dan kami percaya Tuhan memelihara hidup kami. Bapak terima kasih, berkati tetangga kiri kanan kami, keberadaan kami menjadi berkat bagi mereka. Negeri ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Beri damai, sejahtera, ketenangan dan ketentraman, sebab semuanya berdampak dalam kehidupan umat-Mu. RT RW di lingkungan kami, sampai Presiden kami Bapak Joko Widodo, Tuhan memberkati dengan hikmat untuk mengatur negeri ini, sehingga perekonomian semakin membaik dan dunia kerja semakin membaik, sebab semuanya berpengaruh besar usaha umat Tuhan. Bapak terima kasih, sebelum kami pulang Tuhan, jemaat-Mu memberi persembahan bagi-Mu. Tuhan memberkati persembahan umat-Mu, dan bila umat-Mu tidak menjadi kekurangan, umat Tuhan semakin diberkati Tuhan dengan memberi persembahan ini. Dan kami berdoa persembahan ini berarti untuk pelayanan di tempat ini. Dan pujilah nama-Mu, saudara, arahkan hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persetujuan Roh Kudus menyertai saudara pagi ini sampai Maranatha Yesus datang menjemput kita. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.